Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, mengajarkan kita kepada ajaran agama Islam atau yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada sore hari ini kita akan membahas hadis yang keempat di dalam hadis qudsi tentang husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala qudsi ana inda dzanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuru fa'indahu fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa indahu fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in taraka ilayya syukra taqarrabtu ilayhi dira'an wa in taraka ilayya dira'an iqtarabtu ilayhi ba'an wa in abani yamshi ataituhu hadwalatan akhrajahu al-Bukhari fi sahihih. Kalau kita perhatikan di sini di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita melalui tulisan Rasulullah SAW, ana inda dzanni 'abdi. Di situ Allah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ana inda dzanni 'abdi, saya itu tergantung prasangka hambaku kepadanya. Dan kalau Allah yang kedua, wa ma'ahu hina yadhkuru, dan saya bersamanya ketika hambaku itu mengingat. Fa'in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila mengingatku di dalam dirinya, maka dia akan saya ingat di dalam diri saya. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin. Apabila di dalam suatu keramaian masih ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengingatnya di dalam keramaian yang lebih besar. Wa inni qara'ta ilayya shibra, apabila mendekat kepadaku dengan shibra satu kila, taqarrabtu ilayhi dira'an, maka saya akan mendekat kepada dia satu dira'an, sampai satu dira'an. Wa in taraka ilayya dira'an, kalau dia mendekat satu dira'an, maka taqarrabtu ilayhi ba'an, maka saya akan mendekatkan lebih jauh, lebih dekat lagi. Wa in atani yamshi ataituhu hadwalatan, apabila hamba mendatangi itu dengan berjalan, maka saya akan haruan itu jalan tapi lebih cepat. Maka kalau kita ada ketika sa'i itu ada namanya sunnah haruan, tapi jalannya lebih lari-lari kecil. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kunci. Kalau ingin sama Allah itu ada kuncinya, ada di tangan kita. Tinggal kita mau atau tidak, kita mau memakai kuncinya atau tidak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan yang seperti itu, manusia menggunakan akalnya untuk memilih ingin jalur yang mana, ingin dekat dengan Allah ataukah jalur yang lain. Karena manusia, kembali lagi, manusia secara fitrahnya itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrahnya akan seperti itu. Maka kalau orang mau berbuat maksiat, pertama kali pasti mikir-mikir dulu, goyok goda, harus menundukkan yang namanya menundukkan yang namanya fitrahnya. Kalau sudah terbiasakan, tapi disitulah letak pilihan yang ada pada diri manusia. Namun dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kunci kepada kita. Kalau ingin bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ingin mendekat Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya ada di tangan manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yuridu an na'rifa annahu wa biyadina miftahul jannah. Dan Allah di sini ingin memberitahukan kepada kita bahwa sudah diletakkan yang namanya kunci di suarga. Kita tahu kunci di suarga la ilaha illallah. Kalau saya tanya balik, kunci di neraka nggak disebutkan, kunci di neraka itu nggak disebutkan. Kita sebenarnya dikasih apa? Kuncinya suarga sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita apa? Masuknya di situ masih lurus ataukah kita marah ke jalur yang lain. Kan nggak akan dikasih tahu kuncinya neraka enggak, tapi sudah dikasih tahu kuncinya surga itu apa. La ilaha illallah. Maka kita sudah dapat diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga diberikan kunci di situ, tinggal tahu pakai atau tidak. Maka kalau kita lihat banyak sekali di dalam Al-Quran yang menerangkan atau yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sesuatu. Maka kalau contohnya penuhi janjiku, maka janjiku akan saya penuhi. Berarti aman, Allah sudah siap mau memenuhi janjinya, tapi apa? Kerjakannya di sini, penuhi janji. Maka tinggal kita bisa milih, tinggal kita bisa mau memilih di situ mana mau memenuhi atau tidak. Ketika kita mau memenuhi, maka Allah akan memenuhi janjinya. Contoh lain, fadhkuruni azkurkum. Kalau ingin diingat oleh Allah, maka ingatlah Allah. Kalau ingin enggak ingat kepada Allah akan malaikat. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, ketika nanti di akhirat, maka disitulah ketika orang tidak bisa sholat. Maka dijawab Allah Subhanahu, bukankah pada waktu kamu diberikan kekuatan untuk bisa bersujud? Pada hari yauma ucapan, begitupun pada hari ini kalian akan apa? Akan bilang diramaikan, karena pada hari ini kalian telah meramaikan. Berarti apa? Kunci ada di kita. Fadhkuruni azkurkum. Nah, nanti akan ada apa? Ada imbalannya, ada rewardnya. Kalau sudah diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadikan orang yang apa? Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak bisa mengukur pemberian Allah dari pemberian manusia. Walaupun sama-sama memberi,
walaupun sama-sama menerima, walaupun sama-sama mengasih. Kalau dari sisi manusia, walaupun sama-sama menerima, walaupun kalau dari sisi Allahnya, walaupun sama-sama memberi, tapi pemberiannya pasti berbeda. Logika sederhana, dengan satu kata yang sama, tapi pelaku yang berbeda, pasti akan mempunyai perbedaan. Orang diberangkatkan receh. Kalau yang memberangkatkan satu orang biasa, orang yang kaya, dermawan, orang yang di sini, walaupun sama-sama berangkat, pasti fasilitasnya akan berbeda. Nah, itu adalah manusia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj, bukanlah kata yang pertama subhanalladzi asra, bukan sa'ra tapi asra. Allah yang apa? Allah yang mau menjalankan. Nah, kalau Allah yang menjalankan berarti fasilitasnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita nggak bisa membayangkan fasilitas yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa. Maka bisa sampai ke langitnya ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, memang itu adalah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah yang memberangkatnya. Maka di sini dalam hadis ini, ana inda dzanni abdi, ini adalah sebuah kalimat yang mempunyai makna yang sangat luas, karena yang namanya prasangka itu bisa prasangka balik dan bisa prasangka buruk. Nah, kadang-kadang kita kedua Gusti Allah, maka Gusti Allah kita kedua nih. Allah kita selalu sudah ibadah koyong ini, konsep uripe koyong ini, baik kita akan kedua ya, Allah akan menjadi seperti itu. Dan itu yang menjadikan menjadikan kita akhirnya hati ini sesek, hati ini menjadikan sempit. Ya akhirnya badan berpengaruh kepada yang namanya mana badan. Kenapa? Bermula dari yang namanya suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama seperti kalau kita lagi berbicara lagi dengan anak kecil. Anak kecil pengen itu apa? Pengen itu petasan. Tak oleh ngomong hati-hati, takut kena apa? Takut kena tangannya. Ya orang kecilnya itu kok bapak ibu kok gini, kok bapak akan seperti itu. Maka perasaannya anak kecil, kok ini suatu keinginan saya dilarang. Maka ini akan sama seperti antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu dalam hal ini disebutkan tergantung prasangka kita. Maka kunci tadi diletakkan ada di kita. Maka dengan fadkuruni akur, ingat kepadaku maka saya akan mengingat kalian. Dan kalau ingatnya kita tahu di kita saja. Kalau kita mau berbuat baik, pasti orang akan balas. Faidah pun itu bitahiyatin fa'ahlu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan sesuatu yang baik, dipuji dengan sesuatu yang baik, maka balas dengan sama atau yang lebih baik. Nah, Allah kalau sudah membalas akan apa? Akan lebih dari yang dia inginkan. Maka dalam ayat yang juga disebutkan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Apabila kalian menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menolong kalian. Ini balasannya. Ada tambahannya, wa yuthabbit aqdamakum, dikuatkan kapital kalian. Saya nggak akan banyak di sini. Jadi kalian maka di sini fabihi jarrati imanika malaka Allah azma. Maka di sini dengan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah. Apa sih yang dinamakan iman itu? Wong iman itu, wong percaya itu berarti apapun yang dilakukan pasti akan yang terbaik. Iman itu biasanya berkaitan dengan sesuatu yang baik.
Kalau kita percaya dengan seseorang, percaya dengan kemampuannya, oh, sebab kita punya apa? Saudara atau punya anak yang belajar di luar Jawa, kita percaya dengan anak kita. Berarti apa yang dilakukan dia, kita sudah nggak akan apa, nggak akan menemui di sini, karena kita sudah percaya bahwa dia nggak akan bermacam-macam, dia nggak akan gini, dia nggak akan gini. Maka begitu juga dengan apa, keimanan kita kepada Allah, berarti kita harus mempunyai kepercayaan bahwa Allah itu pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Maka di sini letak kendali itu adalah di apa? Ada di tangan kita. Dari keimanan kita, dari prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita dalam hadis ini, fani mujarrad an ayyaraka Allah wa anta taqbal wa tattaju ilayhi ka'annahu yaqulu laka la istari anta wa ana alladhi ati ilayhi. Maka kalau kita lihat tadi, kalau kita ingin mendekat kepada Allah dengan satu jengkal, maka Allah dengan satu bahasa ini, biar Allah tahu menungso itu lemah, menungso itu nggak mampu. Maka Allah nggak, kalau bahasa gampang itu seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, terus nggak usah repot-repot. Tahu kamu punya mau menghadap kepada Allah, nggak usah repot-repot melayu, kan gitu kan? Nggak usah repot-repot melayu, biar aku yang melayu. Karena Allah tahu kekuatan manusia dengan kekuatan Allah itu nggak ada apa-apanya. Kamu cukup percaya, tapi biar apa? Biar Allah yang ngatur. Kamu ingin mendekatlah dengan semampu kamu, maka biarlah Allah yang akan mendekat. Maka tadi disebutkan, kalau kamu ingin mendekat dengan satu jengkal, maka Allah bisa lebih dekat lagi. Kalau kamu mendekat dengan apa? Dengan jalan, maka Allah yang akan lari. Maka disebut istari anta anal ladzi ati ilaika. Maka di sini lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ingin memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan prasangka. Bahkan kalau kita jauh, bukan Allah akan memanggil kita hayya 'alas shalah, ayo balik ini, ayo balik. Tapi kembali lagi, manusia terkadang bukan ingat, tapi memang sengaja berusaha untuk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita sholat waktu itu paling tidak untuk apa? Untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat, kita menghadap manusia saja, jangankan orang yang bermanfaat, kita mau ketemu dengan seseorang itu pasti biasanya kita punya apa? Kita punya jadwalnya dulu, kira-kira jam berapa mau ketemu, ada keperluan apa, ini ada keperluan apa, kemudian jam berapa, nanti baru ditentukan jamnya segini. Setelah itu ya sudah nggak akan ada. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 5 waktu dalam satu hari untuk kita bisa menghadap, dan 5 waktu itu bukan hanya apa? Bukan hanya 5 waktu. Selain 5 waktu itu masih diperbolehkan, tapi 5 waktu ini bagi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan padahal walaupun itu cuma apa? Walaupun itu cuma 5 menit. Padahal kenapa sih kalau kita balik lagi? Kenapa sih kok kita ada yang namanya sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu itu adalah seperti halnya, kalau ada di dalam Al-Quran, seperti kalau orang masuk ke sungai, sungai dicuci 5 kali pasti akan bersih.
Nah kalau kita lagi mau secara logika, kita mau menghadap Allah itu adalah pencipta kita. Sama kalau kita menghadap kepada apa, kita punya masalah rusak HP kita mau perbaiki ke tukang bisa sama satu sektornya yang punya akan berbeda. Sama seperti kalau kita punya motor kesini dengan ke ini akan berbeda. Kita punya mobil juga akan seperti itu. Nah, apalagi ini yang menciptakan. Maka harusnya ketika kita seperti itu, kita masuk menghadap, berarti paling tidak merefresh semuanya yang telah mengalami kerusakan. Rusaknya di mana? Pikiran kita, ini kita. Maka Rasulullah SAW dengan bilang ketika menyuruh Bilal, ya Bilal, Nabi sholat, wahai Bilal, berikanlah kita sholat agar untuk kita istirahat. Jadi kalau artinya permasalahan dunia itu bisa selesai, bisa terbuang. Ketika kita menghadap lagi untuk nge-refresh lagi tentang yang namanya sholat, maka kalau kita mau lebih mendalami, sholat akan mempunyai banyak manfaat dari sisi apapun, dari kesehatan dan lain sebagainya. Kalau mau lebih dalam lagi, karena ini adalah sebuah perbaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan untuk sholat itu adalah agar manusia kembali jalurnya. Tapi terkadang kita mengatakan sholat itu malah istirahat dulu dari sholat. Bukan sholat itu sebagai istirahat, tapi istirahat dari sholat. Nah ini kadang-kadang karena apa? Kita lupa bahwa hakikatnya ketika kita sholat itu adalah apa? Itu adalah kita bisa meletakkan permasalahan dulu, kita bisa permasalahan. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW tidak hasabahu amrun, ayat tidak doljahu amrun, apabila ada permasalahan yang menyempitkan dirinya menjadi susah, maka apa yang dilakukan? Sholat. Kenapa dengan seperti itu? Maka kalau kita punya permasalahan, bukan ada yang dari sholat istiqomah. Kenapa kok belum istiqomah? Nah ini nanti akan muncul lagi. Terkadang kita jadikan Allah itu sebagai apa? Hanya perantara untuk tujuan kita. Nah ini kadang-kadang ini. Ketika apa? Kita punya masalah, kita punya masalah, ya sudah kita libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu seakan-akan sebagai pembantu untuk tujuan kita. Padahal harusnya Allah itu jadi tujuan utamanya. Nanti permasalahan di sini tergantung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali lagi ke pembahasannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan sholat, disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak terbatas lagi lima waktu, kapanpun kita mau ternyata ada sesuatu, dan kapanpun kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kalau ada saya sebutkan wa inna kana yamshi atainuhu hadwala. Maka di sini seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, kalau kamu mau membeli, kamu tuh capek, nggak kuat kamu untuk seperti itu, biarlah kamu cukup jalan saja, biarlah saya menarik. Tapi itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa dengan Allah itu sangat menyayangi kita, tidak perlu capek-capek, malah kita yang mencapekkan diri kita dengan perbuatan kita. Maka kalau kita orang ketika keluar dari bidang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupannya akan berkah, kehidupannya itu akan masuk. Coba kita sebut dengan nama itu, kita kata
dengan dunia. Kita sibuk kerja dengan ini, pas akan muncul stresnya seperti apa? Mau seperti mau kerja apapun pasti akan menghadapi dengan stres dengan risiko. Tapi kalau kita perhatikan di kita tarik, oh ini adalah apa? Memang ditentukan Allah seperti ini. Itulah yang akan menjadikan diri kita relax, diri kita itu tenang. Karena apa? Karena ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingat masalah maka semua masalah itu sebenarnya ada di tangan kita, bukan. Maka jangan pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahan itu ada di tangan kita. Maka kalau kita lihat bumi isinya itu diciptakan oleh Allah sudah detail. Maka ekosistem dari yang namanya hewan, ada namanya tumbuhan, hewan yang makan tumbuhan, hewan yang makan daging dan lain sebagainya. Ketika manusia belum masuk, mereka hidup akan tenang, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau manusia sudah masuk, pohonnya ditebak, terjadilah yang namanya berarti masalahnya ada di mana? Masalahnya ada di sisi manusia. Maka disinilah permasalahan di dalam diri manusia. Dimulai dari mana? Imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka idan fal mas'alatu kulluha biimanika billahi wa ibadika ala hubbil ibadi walidzalika yaqulu subhanahu wa ta'ala. Maka disini permasalahan ada dalam apa? Ada dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kalau dalam surat Al-Maidah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila man yartad dari dini, barang siapa yang murtad dari agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, maka Allah akan mendatangkan kaum yang mencintai, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kan gampang, Allah nggak butuh manusia. Kalau kalian murtad, Allah juga akan mendatangkan apa? Mendatangkan manusia yang dicintai oleh Allah dan akan mencintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika manusia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kecintaannya dengan kecintaan yang lebih. Maka jadi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai yang namanya salah satu sifat Allah yang maha. Kalau seandainya ada di situ, Allah sampai bisa mencari mendatangkan kaum yang menyukai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, masa akan takfirul Quran tajidkan Allah yuhibbu asnafan minal qawli qad atau bima yuhibbu Allah minal af'ali was-suluki fil hayat. Maka kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, maka akan banyak orang-orang kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukanlah apa yang dicintai oleh Allah. Maka sama seperti kalau kita punya apa? Punya seorang istri, istrinya sukanya dilupakan batakut, itu kan batakut, karena kecintaannya adalah batakut. Kalau seorang istri tahu suaminya
ini, dimasakan ini. Ketika di situ dia akan mendapatkan cipta dari apa? Dari orang yang dicintai. Dan kalau sudah itu akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Maka kalau dalam ayat-ayat Al-Quran akan banyak sekali contoh-contoh perilaku yang menjadikan orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, wa'ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat baik. Ya, berarti Allah mengaitkan kebaikan Allah dengan kebaikan manusia dengan manusia. Maka di sini kalau kita lihat contoh dalam masalah saudara, dalam masalah zakat, kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan zakat, memberikan namanya saudara? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan zakat, menjadikan saudara itu sebagai fakta halal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa saya saudara, zakat ini adalah seperti hal jaminan untuk jaminan dalam yang namanya kehidupan. Maka kalau kita masuk asuransi, nah ini tapi saya nggak mau ngomong masa dulu, saya nggak mau. Saya kasih contoh. Kalau kita masuk asuransi, kita bayar per bulan 500.000 dengan bayar 1 bulan 1 juta. Maka hasilnya bukan akan berbeda, akan berbeda. Yang bayarnya 500.000 fasilitasnya ini, bayar 1 juta fasilitas seperti ini. Itu terhadap manusia dengan manusia. Dan bagaimana antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kalau kita mengeluarkan segini, maka akan ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar. Maka di situ kenapa yang namanya zakat itu adalah dinamakan dengan pertumbuhan. Karena memang ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi manusia terbiasa kadang-kadang pasti memikirkannya besok mau ngapain, bisa tidak. Dan ini yang biasanya dipakai untuk apa? Untuk kita mau mengeluarkan sesuatu. Besok kita masuk kalau meninggal gimana dengan anak-anak kita? Besok kalau di sini biayanya seperti apa? Besok ini seperti apa? Padahal besok pun belum tentu kita hidup. Besok pun belum kita hidup. Dan ini yang dipakai apa? Dipakai untuk apa? Mendapatkan apa? Keuntungan ada di sini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di sini memberikan apa? Memberikan jaminan. Maka kalau kita lihat dalam ayat yang lain, jangan takut dengan anak-anak kalian. Kenapa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Dalam ayat lain, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kalau kalian dalam keadaan miskin, orang miskin punya anak, bingung nanti anaknya seperti apa. Maka Allah memberikan apa? Nahnu narzuquhum. Rezeki kalian itu kami yang nanggung. Dan anak-anak itu hanya nanggung. Orang yang kaya punya anak nanti meremui, nanti mengurangi hartanya. Maka dibalik, nahnu narzuquhum wa nahnu narzuquhum wa iyyakum. Berarti ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kembali lagi dalam hadis itu akan banyak sekali ayat Al-Quran. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena Allah menyukai orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang taubat, suka orang yang bersujud. Maka dalam ayat yang lain, fa innallaha yuhibbul muttaqin wallahu yuhibbus sabirin. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Akan banyak dengan ayat-ayat yang seperti itu. Maka mereka semua itulah orang-orang yang berbakti, orang-orang yang sabar. Orang bisa sabar. Kenapa sih orang bisa sabar? Orang bisa sabar itu adalah ketika mengembalikan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina idza asabatu yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dikembalikan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau kembalikan kepada diri anak Rasulullah kok ini ya, kok ini ya, kok ini. Tapi kalau kita kembalikan, oh semua ini adalah titipan dari Allah, semua adalah
akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah muncul yang namanya sabar. Maka kalau kita lihat di dalam ayat, di dalam surat Al-Baqarah ayat 46, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tahu dalam ayat yang ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Lihat sholat dan ini. Kenapa bisa disatukan? Karena orang sholat itu butuh yang namanya sabar. Ya, kalau orang enak-enak nyambut bau juga mau sholat aja nggak mau kan itu kan apa? Itu kan yang adalah kuat berat itu di situ. Tapi butuh untuk melaksanakannya butuh yang namanya kesabaran. Tapi lihat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kenapa itu berat? Karena lupa dia berbeda menjadi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu apa? Orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ketika orang merasakan, oh saya bisa dapat doa, oh saya mampu, oh saya di sini, dia lupa bahwa ada yang lebih mampu lagi. Maka yang namanya khusyuk itu adalah yang tunduk. Ketika tahu Allah yang maha segalanya, maka dia akan khusyuk. Orang sholat pun orang sholat kapan dia bisa khusyuk? Ketika dia tahu bahwa Allah itulah yang maha segalanya. Sama seperti kalau kita minta kepada kita ke orang tua kita tahu bahwa orang tua kita itu mau mengabulkan, berarti kita apa? Mintanya juga akan semakin ini. Tapi kalau dia tidak akan mengabulkan, dia mintanya akan sekedar minta. Maka begitulah yang namanya khusyuk ketika melihat sesuatu itu memang akan mengabulkan dari hajat kita, dan itu memang apa? Di atas dari kemampuan. Maka disitulah yang namanya lihat kenapa sih Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memberikan kelebihan kepada manusia, gak ada yang namanya manusia sempurna, gak ada yang namanya manusia lebih segala-galanya. Orang bisa lebih satu mungkin, orang ganteng kalau dia di wajah, tapi bisa di dalam apa? Dalam di sisi lain, orang dari uangnya kurang. Orang punya ilmu banyak, begini kurang. Mereka pasti akan ada kelebihan di sini. Kenapa kok seperti itu? Agar manusia nggak pernah tunduk kepada manusia. Tunduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang patut untuk ditunduki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala fasimahu fi yadil insan fa idza kunta turidu an maka semua menginginkan apa? Semua menjadi manusia. Apabila kamu ingin dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berikan berbuat baik. Maka lihatlah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kamu syukur akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini wal insan hina yaqul lahu masail fi dzulmat hajatan fa syakirun alim. Inna Allah yaqdu 'alal 'abdi alladhi yasiru 'ala manhajihi wa indama yaqdu 'anil 'abdi fa huwa yu'lahu sadaqah. Maka ketika orang bersyukur itu berarti dia di jalur apa? Jalurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia di jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan ridho. Dan ketika oleh Allah itu ridho, akan memberikan sesuatu yang lebih. Maka di sini dalam ayat lain, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang apa? Orang-orang tadi yang berbuat baik, orang-orang yang bersyukur, maka dia akan memberikan apa? Al-husna. Allah akan memberikan surga. Waziyadah, dan lebihannya itu apa?
kelebihannya adalah nanti akan bisa, maka dalam tafsirnya kelebihannya bukan cuma surga tapi bisa melihat dan melihat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar adalah ketika seorang hamba yang diciptakan bisa melihat penciptanya. Maka itu adalah apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini ziyadatul taliq biman zada subhanahu wa ta'ala wa dzalika min qawli ta'ala innasnahu kaba'ir wa tunhauna 'anhu kafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima fa'anta in damma tajtani al-qada'ir la yasbuhu 'anka al-qawlu bal yudkhilu Allahu mudkhalan karima. Maka ketika manusia menjauhi dari namanya kabar, menjauhi yang namanya dosa besar, maka bukan cuma tidak dihukum saja, bukan cuma tidak dijatuhi hukuman saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dengan mudkhalan karim. Dan ini yang dimaksud dengan mudkhalan karim, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah. Jadi kita nggak sesuai dengan permintaan kita, tapi sesuai dengan sesuatu yang baik itu menurut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dalam ayat-ayat fayaghfirullahu man yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u. Maka di sini anna Allah qad ja'ala al-maghfirah amran muta'alliqan bil akhirah. Fa in syi'ta ayyaghfirullahu laka fa'atir min al-hasanah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang baik sebutkan dalam orang berbuat maksiat saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan azab kepada siapa yang dikehendaki. Maka kalau seandainya berbuat jelek, berbuat maksiat, maka tutuplah dengan apa? Tutuplah dengan perbuatan kebaikan. Mungkin dalam hadis yang tadi, fa'in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila kamu mengingat, maka muncul apa sih yang dinamakan zikir? Apakah zikirnya yang dimaksud itu adalah kita mengucapkan la ilaha illallah, ataukah ada di dalam hati, apakah harus diucapkan, ataukah ada hanya di dalam hati, ataukah hanya keretak? Ini yang menjadikan apa? Letak perbedaan ulama di situ. Karena apa? Karena maksud dari kata zikir ini yang seperti apa? Apakah hanya dengan lisan, ataukah hanya sekedar apa kita ingat kita kita berbuat maksiat, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Apakah ini maksud dengan yang namanya zikir? Karena kata zikir itu tidak disebutkan harus dengan lisannya ataukah dengan yang seperti itu. Maka sama seperti dalam fadluni abdul washkuruni wala takfur, tidak disebutkan zikirnya seperti apa, harus dengan ucapan, dengan lisan ataukah hanya dengan. Maka kalau di sini dalam jangkauan insyaallah zikirnya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya beliau, tidak hanya apa wa ya Imam Abu Hanifah idza kunta lam tusam nasiyan faqul mimma dzakara lakin in kunta adan fala abidan fala amma Imam Syafi'i fa yara ma kunta mu'minan wa mu'minan ala dzab wa anta mu'min faqul mimma lam tadhkar ismallah alaihi lam tadhkar ismallah alaihi nasiyan wa amidan di anna imanaka dzikrulillah. Di sini ada perbedaan antara Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah ini di dalam permasalahan yang namanya menyembelih. Menyembelih kan harus baca bismillah. Nah, kalau kita menyembelih nggak pakai bismillah, boleh dimakan nggak? Nah, masalah itu. Apakah ini
bismillah adalah masuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Abu Hanifah atau Malik mengatakan, innaka idza dzabhta wa lam tadhkur ismallahi sawa'an akunta nasiyan aw 'abdan fala yasbuh. Kalau kamu menyembelih tanpa mengucapkan yang seperti itu, sengaja atau lupa, maka tidak boleh dimakan. Nah, kalau apa Imam Abu Hanifah mengatakan idza kunta lam tusabbi nasiyan faqul imam. Apabila kamu lupa, maka boleh dimakan. Tapi kalau sengaja, maka tidak boleh dimakan. Imam Syafi'i mengatakan, karena apa? Ketika kamu orang yang beriman, kamu lupa atau sengaja, maka makanlah, karena dengan imanmu itulah yang menjadikan apa? Kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang namanya zikir tidak hanya harus dengan yang lupa, tetapi apa saja. Maka di dalam kita tahu dalam hadis la yasriqu sariqina yasriqu mu'min wa la yazni zanikina yazni wa mu'min. Orang mencuri, ketika dia mencuri itu hilang yang namanya imannya. Artinya apa? Dia lupa, nggak ingat apa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang berzina ketika melakukannya itu dia apa? Dia lupa, dia hilang yang namanya imannya. Biasanya munculnya kapan? Setelah selesai baru sadar, baru yang namanya muncul penyesalan. Tapi ketika melakukan dia hilang semuanya. Maka di sini yang dinamakan dalam hati ini adalah apa? Adalah tidak hukuman tapi kalau dengan lisan ini akan apa? Menguatkan dari apa yang ada di dalam tidak. Maka di sini ana inda dzanni abdi wa a'lamu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Maka apabila kamu ingat kepadaku di dalam diri, maka sama seperti Abdul. Maka jadi falaqatalahu ni'amallahu alaikum wa fadlahu fala tansahu wal aishu daiman fi dzikrin man an'ama fi dzikri man an'ama alaikum fa qala wa ta'ala yuridu min ibadihi wa hum kullama dzakaru subhanahu wa syakaruhu syakaruhu. Maka di sini Allah ingin manusia selalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apa? Dalam keadaan. Maka dalam qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim, kita disuruh semua ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat salah satu hadis Rasulullah SAW. Inna lillahi malaikatan yaquluna fit-tur yaltamisuna dzikr. Allah itu punya malaikat yang keliling jalan. Dia mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila di jalan. Tapi di jalan pun ada orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yaquluna Allah tanadu ila jannah. Ketika ada orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dipanggil, apa kebutuhan kamu, apa keinginan kamu? Fayaqulu yas'adu ila samai dunya qala wa yas'adu rabbuhu wa a'lamu ma yaqulu. Mereka membenarkan saya. Maka orang berzikir itu kan dalam bentangan malaikat. Maka ketika membenarkan, Allah menanyakan apa yang mereka minta. Maka dia fayaqulu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka fayaqulu hadza ta'amuni. Maka Allah bertanya pada malaikat, apa yang dikatakan oleh hamba? Mereka berserah bertasbih, mereka bertakbir, mereka bertakbir. Maka apakah pertanyaan Allah? Hal ta'amuni, apakah melihat? Jawab oleh malaikat, tidak. Maka jawab oleh Allah, seandainya mereka melihat, pasti akan bikinnya akan lebih kencang. Maka dinyatakan, bagai kalau maka kalau tadinya mereka melihat akan lebih ibadahnya. Fala yas'aluni, apa yang mereka inginkan dari zikirnya? Dijawab apa? Mereka menginginkan surga.
Pertanyaan dari Allah lagi, apakah mereka sudah melihat surga? Tidak, belum melihat aja sudah minta surga. Apalagi sudah melihat surga. Dan apa? Bagaimana yang awal dan mereka apa? Takut dari apa? Mereka menghindar dari apa? Pengen terselamatkan dari neraka. Pertanyaan dari Allah, apakah mereka sudah melihat mereka? Belum. Apalagi kalau mereka melihat neraka. Maka dari yang dulu, kalau seandainya mereka melihat neraka, maka mereka lebih takut dan mereka apa? Lebih takut. Yaitu Tuhan lihat Allah memberikan kesaksian. Saya mengsaksikan kepada kalian bahwa mereka itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat mulai sedikit lagi. Fayaqulu malakun minal malaikat fihim fulanun laisa minhum nama ja'al hajatiyah. Malaikat mengatakan, oh di dalam golongan mereka itu ada orang yang bukan dari golongan mereka. Mereka sekedar sekedar numpang karena ingin mendapatkan keperluannya. Jadi kalau kita pikir di sini, ada orang di situ ingin gabung di situ hanya pengen oleh makanan kok. Gampang kayak gitu kan? Maka dikatakan malaikat mengatakan pada Allah, ini ada orang yang ingin ikut gabung ingin oleh ajaran kok. Jawab Allah, fayaqulu jenazah la yasqa bihi jalusu. Mereka itu sama-sama, mereka itu bersama-sama. Kalau yang lainnya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu ini yang punya ini kan, itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini al-haqqu subhanahu yu'tina mathalan min hayatin ala husni dzanni abdi. Allah di sini memberikan contoh kalau Allah itu berprasangka baik kepada hambanya, padahal Allah tahu ada hambanya itu hanya untuk kebutuhannya, tapi apa? Dia juga masuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah berhusnudzon kepada satu golongan semuanya yang mereka ingin dan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan surga dan takut terhadap neraka. Walaupun ada di antara mereka yang ikut hanya untuk apa? Hanya untuk hajat mereka. Maka di sini contoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana Allah berhusnudzon kepada hamba. Saya kira saya cukup sampai di sini. Mari kita tutup doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita baca pada sore hari ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله ونسأل أن نعوذ صادق وكذا. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله ونسأل أن نعوذ صادق وكذا. أشهد أن
اللهم إنك عفو كريم اللهم إنك عفو اللهم إنك عفو نشهد أن لا إله إلا الله ونسألك أن تبارك من عمرك